Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Sambil mungkin ke sebelah sambil berfellowship katakan selamat tahun baru. Oke, dengan senyum yang terbaik, semangat yang terbaik, kita mau beribadah di tahun ini dalam ibadah kita yang pertama. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur. Tuhan sudah sertai untuk masuk di tahun yang baru ini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita akan sama-sama mulai ibadah kita. Sama-sama bersyukur untuk kasih Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah memberkati kami untuk masuk di tahun yang baru ini di 2026 Tuhan. Kami berdoa sepanjang 2025 Tuhan sudah menyertai. Maka 2026 juga Tuhan akan menyertai hidup kami dan memberkati kami. Dalam ibadah hari ini Tuhan, biarlah melimpah ucapan syukur kami di hadapan hadirat Tuhan. Setiap kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu Bapa di surga, kami percaya ibadah kami hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang luar biasa karena Tuhan ada di antara kami, Tuhan ada di dalam setiap kami. Kami mau bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menaikkan korban ucapan syukur kami kepada Tuhan, dan mendengarkan isi hati-Mu bagi kami hari ini. Bapak terima kasih, kami bersyukur dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami mau datang menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kami. Sebab itu kami tidak dapat membalas kasih dan kebaikan-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Yesus. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidup. Nyanyikan pujian ini bersama. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami, buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih. Mari nyanyikan pujian ini. Banyak yang telah Kau buat di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Banyak yang telah berbuat di dalam hidupku, di dalam rancangan indah-Mu, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti,
Amin. Segala yang kuperlukan, segala yang kasih-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, nyata dalam hidupku. Mari bersyukur kepada Bapa. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, mari bersyukur. Ku bersyukur ya Bapa. Dengan segenap hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa sungguh kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Syukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup. Kami bersyukur, ku bersyukur ya Tuhan, Tuhan. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari bersyukur. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih buat segala kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Katakan haleluya. Haleluya. Kami berterima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu ya Yesus. Kami semua ada karena kebaikan-Mu. Kami semua kuat karena penyertaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu ya Yesus Tuhan kami. Haleluya.
bersyukur atas segala kasih dan setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Glory. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan haleluya. Sebab Tuhan baik di dalam hidup kami. Anugerah-Mu tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Kasih setia-Mu di dalam hidup kami itu nyata ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab penyertaan-Mu segalanya bagi kami. Penyertaan-Mu yang sudah menyertai kami sampai hari ini. Sebab itu kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Segalanya bagiku, yes Lord. Hadir-Mu di hidup, terutama bagiku. Terutama bagiku. Nyanyikan dari awal pujian ini. Penyertaan Tuhan itu segalanya bagi kita. Segalanya bagi, yes Lord. Hadir-Mu di hidupku. Amen. Nyanyikan anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, yes Lord, semua karena anugerah Tuhan saja. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Amin. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Mari nyanyikan anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Oh haleluya. Bukan karena kekuatan
anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu. Yes Lord, amen. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagi kami ya Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan kami Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kasih dan sayang yang tidak berkesudahan sampai hari ini. Bahkan penyertaan Tuhan itu sempurna adanya dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Rancangan nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita. Sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Terima kasih buat rancangan yang penuh damai. Haleluya. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri bersama. Penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Aman dan sejahtera walau di tengah. Amin. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati Sekali lagi bersama-sama nyanyikan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Amin. Aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama, arti kehadiran-Mu Tuhan. Tepuk tangan buat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan sekali lagi. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Semangat yang baru, kasih yang diperbaharui untuk Tuhan Yesus hari ini. Amin. Sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Dia baik, sangat baik. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan bersama. Haleluya. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu, setiamu Tuhan. Amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Amin. Tak pernah berubah di hidupku dari awal. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Setiamu Tuhan. Haleluya. Rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tidak pernah berubah di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Lamanya Tuhan Yesus
nyanyikan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari awal nyanyikan bersama. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kita, amin. Haleluya. Selalu baru rahmat-Mu bagiku, amin. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tidak pernah berubah. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nyanyikan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin Bapak Ibu. Kita ada di tahun yang baru ini karena Dia baik, katakan amin, haleluya. Yesus baik bagi, katakan di sebelah, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Sungguh baik, Yesus baik lagi, Yesus. Katakan di sebelah Bapak Ibu, Dia baik bagimu, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Sekali lagi nyanyikan, Tuhan Yesus baik, haleluya. Amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan baik bilang. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Percaya berkat Tuhan menyertai kita dalam tahun ini, amin. Sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk come on. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Percaya berkat Tuhan melimpah tahun ini, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan dari awal, kasih setianya. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat-Nya tersedia bagi kita, amin. Sebab Dia sanggup, sebab Ada sanggup limpahkan segalanya, amin. Anugerahnya sangat besar bagiku. Percaya diberkati, aku diberkati, amin. Dilimpahi, yes Lord. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan bagi Tuhan yang memberkati kita. Terima kasih Tuhan, Kau sanggup menyediakan, Kau sanggup memberkati kami. Terima kasih buat segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Sama-sama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya, lagi dengan iman katakan, Allah sanggup.
pembalasan limpahkan segalanya, segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagi kita. Haleluya, sama-sama nyanyikan. Aku diberkati, amin, dengan iman. Percaya berkat Tuhan menyertai kita tahun ini. Lah sanggup untuk menyediakan, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, amin. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan, atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi bersama, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurna anugerah-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat berkat Tuhan yang akan menyertai kita tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya Tuhan yang akan menyertai kita tahun ini. Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Mari bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kami terima, yang ku terima dari-Mu. Yes Lord, nyanyikan bersama pujian ini. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, Yesus, oh Yesusku. Mari bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa yang setia. Dengan apa kami membalas kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dengan apa ku membalas kasih, amin Tuhan, yang ku terima dari-Mu. ya Yesus. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, Oh Yesus, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan yang setia, yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang setia, Ku yang setia. Lagi bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang hidup kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Di minggu yang pertama di awal tahun ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, dalam ibadah ucapan syukur kami boleh berterima kasih Tuhan kalau kami boleh sampai di hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa dan memberkati Tuhan untuk sebentar kami akan dengarkan firman-Mu yang akan menuntun kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarnya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini boleh bersama-sama beribadah. Saudara, kita tahu kalau bisa kita sampai di hari ini karena Tuhan sudah menyertai kita dan kita sudah bisa berhasil melewati. Ada masa-masa yang lalu, ada kesulitan, ada tantangan, tapi ada juga kebaikannya. Ada juga banyak kemudahan yang kita alami. Nah, kita akan belajar hari ini tentang tema kita di tahun ini, The Year of Decision, atau decision ini artinya keputusan. Ya, tahun di mana kalau di 2025 adalah tentang bagaimana The Year of Preparation atau mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Di mana sepanjang tahun itu kita diajar, dilatih oleh Tuhan untuk menata ulang hati kita, ya. Mungkin banyak hal-hal yang kita pelajari di sana, bagaimana menata ulang hati kita, tentang hati kita kepada Tuhan, kita kepada sesama, bagaimana memulihkan luka dan sebagainya. Dan kemudian di 2025 juga kita memurnikan motivasi, bicara tentang bagaimana memurnikan motivasi dan meluruskan jalan hidup kita, ya umatnya. Nah, di 2026 ini adalah tahun di mana kita harus memutuskan, mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan ini untuk hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Di akhir tahun yang lalu saya sedikit mengulang bahwa di antara yang penting ada yang paling penting. Ya, di antara yang penting ada yang paling penting. Nah, yang mana yang kita harus putuskan hari-hari ini supaya di antara yang penting-penting itu kita mau memutuskan ini yang paling penting dalam hidupku. Ya. Nah, kita buka Alkitab kita dari Yoel pasal 3 ayat 14. Dikatakan banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Lembah penentuan. Ini memang ayat ini secara tertulis itu bicara tentang bagaimana Tuhan berbicara kepada orang Israel, ya, ada di lembah penentuan. Nah, saudara, di lembah penentuan ayat ini sebagai dasar daripada visi dalam sepanjang tahun ini di mana Tuhan mengarahkan. Nah, kalau ada, saya percaya Bapak Ibu, kalau ada yang Tuhan sudah sampaikan bulan demi bulan, minggu demi minggu, kita sampaikan, dan saya sangat percaya apa yang Tuhan sampaikan itu harusnya kita alami, harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Nah,
Eh, kita lihat, saudara, dari bagaimana kita harus menentukan sikap, memutuskan. Jadi 2026 ini berbicara tentang keberpihakan. Keberpihakan kita kepada Tuhan, Tuhan kepada kita, dan kemudian bagaimana tentang kejelasan sikap. Ya, jadi kita harus memutuskan kita ini mau kemana nih, mau ke kanan atau ke kiri. Ya, mau kita jalan atau kita berhenti. Nah, kita harus ada kejelasan sikap dari kita. Nah, tentunya kita melihat ini dari sisi yang rohani. Dan saya percaya apa yang Tuhan sampaikan ini akan berdampak juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, visi ini akan menuntun kita, mengarahkan kita. Kenapa? Karena kalau firman Tuhan katakan kalau tidak ada visi maka rakyat itu jadi liar, kata di kitab Amsal ya. There is no vision, the people is perish. Artinya tapi perish itu sebetulnya bukan hanya liar tapi dikatakan binasa. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar melihat supaya kita tahu sepanjang tahun ini apa yang Tuhan buat. Nah, pada waktu kita bisa mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang benar, saya percaya bahwa hidup kita akan mengalami bukan hanya sekedar pertambahan, tapi akan ada peningkatan-peningkatan, akan ada pelipat gandaan dalam banyak hal dari kehidupan kita. Nah, kita coba belajar melihat dari satu hal, dari sebetulnya ini dua pribadi yang sangat kita kagumi dari dua orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb. Bagaimana kemudian kita lihat dalam keputusan-keputusan yang dia ambil, dia bisa memutuskan sesuatu, ambil keputusan, dan kemudian kita lihat hasilnya itu sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka menikmati, ada banyak hal yang Tuhan janjikan dan itu boleh terjadi dan tergenapi dalam kehidupan mereka. Nah, doa kita bersama Bapak Ibu, doa-doa kita bersama bahwa apa yang Tuhan janjikan untuk hidup kita itu terjadi, tergenapi semuanya. Amin. Nah, kita lihat. Jadi kalau saya melihat begini, Yosua itu melihat dan mengalami. Jadi dia bukan hanya melihat tapi dia juga mengalami bahwa Tuhan menggenapi semua janji-janjinya. Kita tahu Yosua ini diperkirakan waktu itu orang Israel yang keluar dari Mesir itu 2,5 juta orang. Dan kemudian di antara 2,5 juta orang itu hanya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Karena memang ada banyak kesalahan yang mereka lakukan, ada kesalahan-kesalahan yang bahkan fatal, yang tidak ada second chance, tidak ada kesempatan kedua. Nah, jadi Bapak Ibu dalam kehidupan ini, mari kita mau berhati-hati, memutuskan, mengambil keputusan, karena kadang-kadang begini, ya, tidak selalu ada kesempatan kedua. Tidak selalu ada kesempatan kedua. Ya, satu kali orang salah kejebak dan kadang-kadang orang hancur dan itu habis dia. Ya, nah, jadi apa yang Yosua lihat dan dia mengalami? Yang pertama saya lihat begini, bagi yang tidak setia, siapa itu orang-orang yang mengalami penghukuman? Ya, bagi yang tidak setia mengalami penghukuman. Jadi kalau saya melihat begini, dalam pemahaman bukan Tuhan yang menghukum, tapi karena ketidaksetiaan mereka itulah yang menghukum mereka. Ya, jadi yang menghukum mereka itu adalah ketidaksetiaan mereka. Orang yang tidak setia dalam pernikahan, maka yang menghukum dia adalah ketidaksetiaannya itu. Dia tidak setia dengan Tuhan, bukan Tuhan yang menghukum dia sebetulnya, tapi ketidaksetiaannya itu yang menghukum dia. Kenapa? Karena begini, Tuhan itu sudah memberikan hal-hal yang jelas.
Kalau kita lihat di kitab Ulangan pasal 28, dia bilang, dia menghadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Ya, yang kita juga, saya pernah bahas ini, bahwa ambillah keputusan, ambillah pilihan. Ya, nah jadi kemudian saudara, bagaimana kita melihat bagaimana pada waktu kemudian mereka ini salah mengambil keputusan. Nah, ini diawali dari cerita bagaimana pada waktu itu di orang Israel, ini kan dia akan masuk ke tanah Kanaan. Kemudian Musa mengutus 12 pengintai. Dan yang diutus ini adalah pemimpin-pemimpin dari antara satu masing-masing suku itu. Ya, orang-orang muda waktu itu diperkirakan usia mereka 40-45 tahun, kira-kira seusia itulah mereka. Nah, 12 orang ini diutus untuk melihat hasil tanah Kanaan. Seperti apa? Karena di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 8, Tuhan berkata, pada waktu itu Tuhan berkata kepada orang Israel, aku akan membawa engkau ke tanah Kanaan, ke tempat daerah yang berlimpah susu dan madunya. Jadi, gini Bapak Ibu, kalau disebutkan berlimpah susu bukan berarti ada susu di mana-mana yang terserak di mana-mana berlimpah, enggak. Kalau ada susu itu berarti apanya? Ada apa? Dari mana sumber susu ini? Kan kemungkinan kan cuma dua, sapi dan kambing. Betul ya? Berarti kalau dia berlimpah susu berarti dia banyak kambing dan sapinya. Kalau kambing dan sapi ini artinya apa? Peternakan. Dia bisa sehat, bisa menghasilkan susu yang banyak kalau... Nah, Bapak Ibu kok diam? Ya, kambing dan sapi ini bisa menghasilkan susu yang banyak kalau dia ini dapat makanan yang cukup. Itu artinya kambing dan sapinya ini punya rumput yang bagus daerah itu. Jadi ini kan analoginya kan begitu ya ceritanya. Jadi kalau dikatakan berlimpah susu ada ternak. Jadi peternakannya di Kanaan itu pasti bagus. Kenapa? Karena ada rumput untuk makanan kambing dan sapinya. Sehingga kambing dan sapinya sehat menghasilkan susu. Dan ini berlimpah. Tidak cuma sedikit. Kan kemudian kalau dikatakan berlimpah susu dan madu. Kalau saudara ingat madu, ingat apa? Ingat racun. Wah, itu kan Ari Wibowo nyanyi kan, madu dan racun. Kalau ingat madu, ingat apa? Lebah. Adanya lebah itu, ini kan kalau kita cerita konteks di dulu, kalau sekarang lebah diternakkan. Kalau dulu, lebah ini kan lebah-lebah liar. Jadi, kalau bisa menghasilkan madu banyak, artinya lebahnya ini cari sumber makanannya di mana? Sehingga dapatkan apa? Nektar ya. Itu dari mana dia? Ada banyak bunga ya. Jadi kalau Bapak Ibu minum madu, misalnya ini madu asli dari mana? Tergantung lebahnya itu ngambilnya itu dari mana. Kenapa kadang-kadang ada madu itu yang pahit? Karena sumber yang diambil dari lebah pekerja itu bunga-bunga yang memang ada unsur pahitnya ya. Nah, jadi kalau ada madu berarti ada tanaman lebah. Ada lebah berarti ada tanaman bunga. Ini daerah yang subur. Artinya apa? Peternakan dan pertaniannya bagus. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi sudah terbayang Bapak Ibu, yang berlimpah susu dan madu itu berarti peternakannya bagus, pertaniannya bagus. Hari ini dibuktikan ya, sampai tahun ini ya dibuktikan bahwa Israel itu pengekspor buah terbesar kedua di Eropa. Kirim. Padahal sebagian Israel itu dulunya bukan tanah yang subur semua, ada juga padang gurunnya. Tapi disulap saudaraku dengan teknologi. Dan kemudian dijadi pengirim bikin dari bunga matahari
Saudara ingat apa Hamtaro? Hamtaro masih ya. Kalau anak-anak yang suka nonton itu, Hamtaro makan biji matahari di Israel itu bukan diternakkan, dibudidayakan. Itu biji matahari itu jadi bukan kuaci, penghasil minyak. Itu terbesar juga. Dari mana dapatnya? Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka dan kemudian tanah yang dulunya tandus itu dirubah dengan teknologi. Ya, Tuhan cari cara yang baik untuk mereka. Mereka ini kan dulunya kesulitan air. Ya, ini saya cerita sedikit bahwa daerah ini memang berlimpah. Ya, tidak tanahnya kering, Tuhan kasih dengan ide, dengan kreativitas, dan kemudian itu yang kering itu dirubah. Bapak Ibu baca berita bahwa Iran defisit air minum, ya, defisit air minum, sementara di Israel sumber air itu kan cuma satu sebetulnya, Danau Galilea. Kan ada masa-masanya nanti Danau Galilea itu kering, tapi suplainya itu apa? Gunung Hermon. Gunung Hermon nanti saljunya mencair, itu suruh mengalir ke Sungai Yordan sampai nanti salah satunya itu ke Danau Galilea. Jadi Tuhan itu selalu bisa buat cara. Dan dia bisa supply, bisa jual air yang bisa diminum. Dari mana caranya selain itu? Kan kalau Danau Galilea disedot terus kan lama-lama habis. Apa yang mereka lakukan? Dengan teknologi, saya bilang dengan ide, dengan cara itu, air laut dirubah jadi air minum. Dan itu teknologi yang Tuhan berikan dengan cara ide-ide yang luar biasa buat daerah itu. Nah saudara, jadi kita katakan begini, bagi yang tidak setia ada penghukuman. Tapi sebetulnya daerah ini adalah daerah yang Tuhan janjikan itu adalah daerah yang luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, tapi 10 orang dari antara 12 pengintai itu kemudian mereka sudah pergi, mereka bawa pulang hasil. Mereka bilang begini, betul daerah ini subur. Kami ini harusnya bisa bawa sendiri ini hasilnya, tapi karena anggurnya besar-besar. Ya, hasil pertanian yang lain itu sangat bagus. Jadi kami mesti bawa berdua nih. Kenapa? Karena saking besarnya hasil panen itu. Dan kemudian memang hasil sana bagus. Cuman yang 10 orang bilang begini. Tapi di sana ada orang suku enak, orang besar-besar, orang yang keturunan raksasa, tinggi besar. Apakah ada orang yang seperti itu? Ada. Semuanya? Tidak. Ada memang. Nah, jadi menurut 10 orang ini dia bilang kita tidak bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena mereka ini bisa hancurkan kita. Kita ini dianggap belalang. Yang anggap belalang itu siapa? Mereka yang melihat diri mereka seperti belalang kepada musuhnya. Dibanding musuhnya. Padahal musuhnya menganggap dia belalang enggak? Enggak. Dan akhirnya orang Israel yang banyak percaya kepada yang 10. Padahal Yosua dan Kaleb ngomong sama orang-orang ini, enggak. Hasil di sana bagus. Tuhan pasti akan sertai kita. Tuhan pasti akan tolong kita. Bukankah dia yang bawa kita keluar dari Mesir? Bukankah dia yang sudah melakukan banyak mujizat? Bikin tulah kepada orang Mesir. Bahkan di yang terakhir dikatakan, bagaimana kita melihat sendiri Laut Merah itu terbelah dan kemudian kita bisa jalan di sana dan orang Mesir, Raja Firaun coba mengejar dan kemudian mereka mati di sana di tengah laut itu. Dan dia lebih percaya kepada 10 orang ini. Dan akhirnya Yosua dan Kaleb bilang, enggak, kita pasti bisa masuk. Tuhan menyertai kita, pasti kita bisa. Tapi mereka orang Israel yang banyak lebih percaya kepada yang 10, kepada kabar busuk. Nah, ini jadi pelajaran buat kita begini Bapak Ibu. Semua orang melihat, memandang dari sudut pandang dirinya. Ya. Kalau dia melihat musuhnya besar,
dia seperti belalang, maka dia akan menganggap dirinya seperti belalang. Karena dia bilang, dia besar, kita ini kayak belalang. Padahal musuhnya bilang, kamu belalang enggak? Enggak juga. Nah, dalam kehidupan ini Bapak Ibu, jadi jangan terlalu mudah percaya dengan omongan orang lain juga. Kita mesti punya standar. Kenapa? Karena orang lain akan berbicara sesuai dengan sudut pandangnya dia. Kalau dia orang ekonomi dan kemudian dia sudut pandangnya lebih melihat kepada sisi negatifnya, maka dia akan bilang tahun ini 2026 akan lebih sulit. Kenapa? Karena belum saja selesai 2025 sudah ada bencana. Satu pulau Sumatera ini kan dari ujung ke ujung ya kan. Yang di sini belum selesai, yang di sana muncul lagi. Yang di sini belum selesai, hujan deras lagi, banjir lagi di sana. Dan ini terjadi lagi. Wah, pemulihan ekonomi akan berat. Karena apa? Karena begini. Saudara, begini, coba kita flashback sedikit, melihat sedikit. Di masa COVID, banyak yang tiarap enggak? Banyak ya? Tapi banyak yang dapat kesempatan enggak? Banyak. Orang-orang jual alat kesehatan, ya kan? Dulu siapa yang mau beli masker? Tiba-tiba harga masker naik gitu ya kan? Di tengah masa-masa sulit begini, ada banyak orang yang dapat manfaat enggak? Ada kan? Betul ya? Jual masker, yang biasa enggak jualan masker di pinggir jalan, yang terus kemudian alkohol jadi laku besar, ya kan? Apalagi dan semua itu banyak lagi, obat-obatan vitamin C tiba-tiba orang beli. Biasa enggak minum vitamin C, sekarang minum vitamin C. Biasa enggak minum vitamin D, minum vitamin D. Biasa enggak berjemur, sekarang pagi-pagi berjemur. Kenapa? Karena semua butuh. Nah, bukankah di tengah masa-masa sulit begitu, ada sekelompok orang yang dapat manfaatnya? Nah, kenapa kita bukan sekelompok orang yang mendapat manfaat di masa-masa sulit itu? Jadi jangan hanya melihat dari sisi sulitnya. Ketidaksetiaan yang akan menghukum kita. Nah, akhirnya saudara kita lihat bagaimana kemudian orang Israel yang 2,5 juta itu. Tuhan bilang begini, seperti yang kau katakan, bahwa kami akan mati di padang gurun ini akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan dibuktikan 2,5 juta orang itu. Dengan cara-cara yang aneh-aneh kemudian mereka mati di padang gurun. 10 orang yang pengintai yang membawa kabar busuk, mereka ini pemimpin. Semua mati seketika. Dan 2,5 juta orang itu kemudian mati di padang gurun. Selama 40 tahun, Tuhan bilang 40 hari engkau mengintai, maka 40 tahun akan terjadi. Dan 40 tahunlah kemudian mereka bergiliran mati. Mayatnya berhantaran di padang gurun. Apakah Tuhan kejam? Apakah Tuhan menghukum? Ketidaksetiaan yang menghukum mereka. Ya, karena ketidaksetiaan mereka yang menghukum mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yosua dan Kaleb, Yosua itu dia lihat sendiri. Bagaimana akibat ketidaksetiaan itu ada konsekuensinya. Terjadi begini, terjadi begini. Dan dia lihat sendiri bagaimana kemudian dengan cara-cara yang tidak masuk akal juga buat dia, mayat itu berhamparan di padang gurun. Selama 40 tahun setiap hari dia lihat peristiwa-peristiwa itu. Nah, tapi Tuhan bilang juga begini, Yosua juga melihat janji Tuhan itu bagi yang tidak setia, tapi bagi yang setia, dia juga dapatkan. Nah, seperti tadi kita ceritakan, jadi bagaimana Yosua dan Kaleb hanya 2 orang. Kalau persentase 2 dibanding 2 juta ini berapa? Udah 0,0 berapa persen kan? Tapi kita percaya Bapak Ibu, kita tidak hanya berhitung-hitung persentase, tapi kita berdoa bersama-sama. Kita punya pengharapan bersama-sama. Hari ini kita datang beribadah, kita mau bersama-sama mewujudkan bahwa kitalah orang yang setia itu. Amin. Nah, setia
bagi orang yang setia, maka janji Tuhan itu pasti terjadi, tergenapi. Yosua dan Kaleb, dia bilang begitu. Pada waktu aku setia, dan ternyata aku sampai di tanah Kanaan. Dan selama dia tinggal di Kanaan, dia melihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Ada banyak hal yang baik yang dia lihat, ada banyak hal yang dia alami. Dan dikatakan Yosua mengalahkan musuh-musuh dari negara-negara bangsa-bangsa itu 2 kali lebih banyak daripada Musa. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kita percaya 2026 ini firman Tuhan katakan berbicara tentang keberpihakan. Keberpihakan apa? Keberpihakan Tuhan kepada kita anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Ya, keberpihakan Tuhan kepada kita anak-anaknya. Bahwa kita anak-anaknya, bahwa kita akan dijaga, kita akan dipelihara, kita dilindungi. Amin. Jadi belajar gini Bapak Ibu. Saya mengajak kita gini, melatih kita untuk ayo Bapak Ibu berikan respon. Ya, respon dalam arti itu begini. Tidak perlu ditanya, ada amin Bapak Ibu? Ada. Amin lagi pulang Pak. Tapi kalau kita rasa ada sesuatu, Bapak Ibu yang langsung aminkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu amin itu artinya apa? Ya, saya setuju. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu otomatis saja amin. Loh yang lain tidak bilang amin, biarlah yang lain. Yang penting kita. Nah, ya kan? Yang penting amin, amin gitu ya. Nah, keberpihakan Tuhan di tahun 2026 ini kepada kita. Dia pasti lindungi kita. Dia akan menjaga kita, dia akan pelihara kita, dia akan memberkati kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Ya, dia bersama-sama dengan kita. Oh, tapi Pak, ahli ekonomi bilang begini, ahli geofisika bilang nanti ada megatrust, nanti ahli ini akan bilang begini. Daud katakan, walau 1000 dabah di sisiku, ya 10.000 di kananku, tapi aku akan tetap berdiri. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Ya, ini yang kita harus yakini dan kita harus percayai. Dan inilah pengharapan kita bahwa di tahun ini Tuhan ada di pihak kita. Keberpihakan Tuhan itu sangat penting buat kita. Sekalipun kita harus lewat api, tapi kalau Tuhan di pihak kita, api tidak akan menghanguskan kita. Sekalipun kita harus melewati badai, kalau Tuhan di pihak kita, mungkin badainya tetap ada, tapi kita akan selamat. Kenapa? Karena Tuhan di pihak kita. Sadrak Mesakh Abednego membuktikan, dia masuk ke dalam dapur api, tapi karena Tuhan bersama-sama dengan dia. Bahkan dikatakan rambut di kepala mereka pun tidak ada bau hangus sedikit pun. Kenapa? Karena Raja Nebukadnezar berkata, aku melihat ada orang keempat yang rupanya seperti dewa, yang mereka kok nari-nari, bukan cuma 3. Sampai dia tanya dengan pegawainya, berapa orang yang kalian masukin tadi? 3 Pak, 3 tuanku, kok ada 4? Bukankah di samping kita, bukankah di sekitar kehidupan kita, bahwa Tuhan menyertai kita? Amin. Karena dia di pihak kita. Ya, nah Bapak Ibu, Tuhan di pihak kita, tapi kita pun perlu ada di pihaknya Tuhan. Ya, keberpihakan kita kepada Tuhan. Jadi jangan timpang. Tuhan di pihak kita, terus kita sembarangan aja enggak bisa juga. Ya, nah kita coba lihat Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, dikatakan apa? Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ayo baca sama-sama ya.
Dengan yakin ya. Karena Alkitab kan bilang ini, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Bukan bermaksud mengurangi firman, tapi kata kaum Israel kita ganti dengan nama kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Kita ganti dengan, ini kan untuk kaum Israel. Sekarang kita ganti dengan nama kita. Segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Yohanes Beni, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ya, masih ingat namanya? Tidak lupa kan? Ya, oke? 2, 3. Sekali lagi, dari segala yang baik, ayo sama-sama. 2, 3. Amin. Setuju kita bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua terjadi. Semua digenapi. Ini janji Tuhan. Nah, Yesua 14 ayat 8 dan 9. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, ini perkataan Kaleb ya, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah ini perkataan Kaleb. Bagaimana kita lihat Kaleb kemudian dibilang gini, aku mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Jadi Tuhan berpihak kepada kita, kita pun mesti ada di pihaknya Tuhan. Jadi ini mesti seimbang, ya. Nah, oke, sekarang kita lihat. Apabila seseorang tidak punya tujuan untuk masa depan, maka dia akan hidup dengan masa lalunya. Ya. Saya ulang ya. Apabila seseorang tidak punya tujuan untuk masa depan, maka dia akan hidup dengan masa lalunya. Kalau Bapak Ibu memasuki 2026 ini, kita tidak punya tujuan nih untuk ke depan, maka kita akan selalu hidup dengan masa lalu kita. Nah, saya coba kasih beberapa contoh ya. Bagaimana supaya kita hidup dengan tujuan di masa depan? Kita masih selesai dulu di masa lalu kita. Ya, kita harus selesai dengan masa lalu. Artinya gini, tidak larut dalam trauma masa lalu. Di 2025 ada banyak yang terjadi. Ada banyak karena kesalahan kita, bukan Tuhan tidak menggenapi janjinya, karena kita yang salah. Ingat ketidaksetiaan yang menghukum kita sehingga tidak tergenapi ataupun terjadi tapi tidak maksimal. Ya, harusnya kita dapatkan yang segini tapi kita tidak dapatkan. Kenapa? Karena kita ada hal yang salah yang kita lakukan. Nah, seringkali orang dia tidak bisa lagi melihat ke masa depannya, dia tidak bisa lagi melangkah ke masa depannya. Kenapa? Karena dia selalu hidup hanya dengan masa lalunya. Dia punya trauma-trauma di masa lalunya, ada kejadian-kejadian di masa lalunya. Nah ini yang kita mesti belajar Bapak Ibu. Ada banyak peristiwa yang sudah terjadi yang kita alami, entahkah itu karena kesalahan kita, entahkah itu karena kesalahan korporat, atau karena keluarga, atau karena bersama-sama, sehingga kita rasakan dampaknya. Nah bagaimana kita belajar dari Yosua. Ya, Yosua tidak melupakan, hanya dia tidak melupakan masa lalu, tapi dia menyelesaikannya.
beda ya. Orang mencoba melupakan, suatu saat dia akan muncul lagi enggak? Muncul. Ya, luka masa lalu, kalau orang enggak pernah selesaikan, maka suatu saat dia akan muncul lagi. Dia akan muncul lagi. Jadi kita tidak melupakan, tapi kita harus selesaikan. Kalau ada hal-hal yang kita harus belajar menerima fakta, kenyataannya, kita mau terima fakta dan kenyataannya. Ya, oke. Kita lihat gini, seperti saya ceritakan dari awal, Yosua dengan 12 pengintai, kan dia termasuk di antara yang 12 mengintai itu. Dan kemudian dia sendiri punya trauma. Ternyata dengan 10 orang ini yang menyampaikan kabar yang busuk, padahal dia lihat sendiri hasil tanah Kanaan itu bagus, tapi berita yang dia sampaikan itu berita yang dari sisi negatifnya. Ya, dari sisi negatifnya. Dan kemudian bagaimana akibatnya 2,5 juta orang Israel yang lain ikut-ikutan dan mati semua. Tidak jadi masuk ke tanah Kanaan. Tidak menikmati. Dan kemudian pada waktu dia akan masuk ke tanah Kanaan, kan Tuhan sudah bilang nih, hambaku Musa sudah mati, kamu mimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Yang membatasi dia itu cuma satu, Sungai Yordan. Seberang Sungai Yordan itu sudah Kanaan. Nah, apa yang Yosua lakukan? Kalau dia masih punya trauma, dia berdua dengan Kaleb akan pergi untuk jadi pengintai. Ya, dia berdua saja dia akan pergi karena dia dua dulu yang positif kan, menyampaikan kabar positif. Tapi dia tidak lakukan itu. Nah, ini yang saya katakan, Yosua menyelesaikan traumanya. Dia bukan hanya sekedar lupakan aja lah, lupakan. Enggak, dia selesaikan. Buktinya apa? Dia utus 2 orang pengintai. Dia belajar dari pengalaman. Ternyata 12 yang diutus, cuma 2 aja nih. Sekarang, ini bahasa saya ya. Udahlah sekarang enggak usah kirim 12 orang. Kirim 2 orang saja. Dan 2 orang inilah pergi. Kemana mereka pergi yang pertama? Ke Yeriko. Nah, sudah tembok Yeriko itu kalau tebalnya tembok itu bisa 4 kereta perang itu jalan bersamaan. Kalau kereta perangnya, Bapak Ibu suka nonton film Ben-Hur, pernah nonton film Ben-Hur? Ya, lihat tentang Romawi itu. Pernah lihat kereta ada kuda di depan, ada kereta di dalam, suatu orang prajurit berdiri di atasnya. Nah, kira-kira lebarnya itu kan 1 meter lebih. Kalau enggak tahu bendi Bapak Ibu? Nah, tahu bendi ya? Nah, kira-kira lebar bendi itu berapa? 1 meter lebih ya? Nah, kalau 4 bendi bisa berjalan, kalau kereta perang susah, 4 bendi bisa berjalan bersama-sama, kira-kira berapa lebar tembok itu? Bisa 8 sampai 10 meter. Tebal tembok. Ini kan kalau dari ujung ke ujung ini kan baru kira-kira 6 ya, 6 meter nih lebarnya. Yang di atas berarti 7 lah, 7. Berarti kira-kira kalau 10 meter ini tebal tembok. Nah, zaman dulu orang bikin tembok langsung rumah gitu. Jadi tembok, ini di dalamnya itu di tembok ini ya kayak gini orang bikin kamar. Jadi di batas-batas itu. Nah, saudara, Yeriko itu kokoh. Kuat temboknya, pertahanannya hebat. Yosua ngutus cuma 2 orang. Artinya gini, dia tidak larut dalam trauma masa lalu. Apa yang membuat kita jadi rasa takut, rasa cemas? Karena kita punya trauma masa lalu. Sehingga kalau orang terus hanya dia hidup dalam trauma masa lalu, dia tidak akan bisa lihat ke depan. Itu pasti.
Kalau dia hanya hidup dalam trauma masa lalu, dia tidak akan pernah lihat ke depan. Nanti kalau aku buat ini lagi, kalau gagal bagaimana? Nanti kalau aku lakukan gini, kalau tidak berhasil bagaimana? Itu kalau orang Padang bilang alun pai lah pulang. Tahu artinya Bapak Ibu? Alun pai lah pulang. Belum pergi, dia udah pulang. Lah bagaimana caranya belum pergi sudah pulang? Artinya belum dia mulai, dia sudah bilang, nanti kalau aku buat gagal lagi. Kalau aku buat nanti tidak berhasil lagi. Itu karena dia hidup dengan trauma masa lalunya. Kalau memang Tuhan yang kasih perintah, kenapa tidak kita lakukan? Kita semua punya kegagalan di masa lalu. Kita punya semua ada masa-masa sulit, ada trauma-trauma kita di masa lalunya. Tapi jangan sampai masa lalu kita itu menghambat kita untuk tidak melangkah di masa depan. Kita mau jalani buktinya, bukankah kita sudah berhasil melewati 2025? Makanya Bapak Ibu ada di 2026. Karena kita sudah lewati 2025. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menjalani 2025 ini. Apakah kita mau sama seperti 2025? Atau dengan satu pengharapan yang baru, bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita, lebih baik lagi di tahun 2026. Ada yang bilang amin. Tuhan pasti akan berikan yang terbaik di 2026 buat kita semua. Nah, masalahnya kalau kita terus terbayang-bayang, bagaimana kalau, dulu aku begini, dulu nanti aku begini, dulu begini-begini. Kalau Yosua dia tidak selesaikan di masa lalunya, dia hidup dalam trauma masa lalunya, dia tidak akan utus pengintai. Dia yang pergi berdua dengan Kaleb. Dia akan ngomong, Kaleb, kita kan dulu berdua yang begini, yang bilang positif, dan buktinya sekarang kita mau masuk nih ke Kanaan. Daripada kita utus 12 lagi, nanti 12 bikin masalah lagi, yang 10 nanti bikin masalah lagi, udahlah kita berdua aja. Kita kan pasti pikirannya positif. Ini kalau dia hidup dalam trauma. Tapi enggak, dia selesaikan. Oke? Sekarang dia belajar dari pengalaman masa lalunya. Dia belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain. Dia belajar dari itu. Oke? Sekarang kirim aja 2 orang. Nah, saudara tahu dari 2 orang ini kemudian yang bawa berita yang luar biasa. Ya, jadi di sini saya melihat bahwa kita perlu belajar dari pengalaman yang lalu. Tapi jangan berhenti. Kita harus selesaikan. Kalau memang itu ada kegagalan, ada kesalahan kita di masa lalu, ayo kita perbaiki. Supaya ke depan kita tidak ulang kesalahan yang sama. Amin Bapak Ibu, ya, mari belajar ya. Jadi apa pengalaman kita? Apa yang masa-masa lalu di tahun-tahun sebelumnya? Jangan biarkan yang lalu itu menghambat kita melangkah di yang kan. Sehingga begitu kita selesaikan nanti 2026 ternyata sama aja dengan tahun lalu ya, sama aja dengan sebelum-sebelumnya. Yang bedanya tahunnya aja yang bedanya. Tapi yang aku alami ya sama aja, yang parah lah tambah parah lah. Oh begini, ya begini. Kenapa kadang-kadang kita biarkan masa lalu kita itu menghambat? Jadi kita mau selesaikan. Oke? Nah, bagaimana caranya kita bisa selesaikan trauma masa lalu? Saya akan akhiri dengan ini. Tuhan akan bawa kita ke tempat di mana ada trauma. Ya, Tuhan akan membawa kita di tempat di mana ada trauma. Secara sederhananya begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami hal ini berulang terus di hal yang sama, berulang di hal yang sama, coba cek, jangan-jangan ada Tuhan yang mau selesaikan, ada trauma di situ. Karena tidak lulus-lulus, makanya berulang terus di hal yang sama. Berulang terus di hal yang sama. Kenapa? Karena tidak selesai, kita tidak pernah selesaikan. Melupakan mungkin ya, tapi kita tidak pernah selesaikan. Misalnya ini dengan orang yang harus kita ampuni. Sudahlah lupakan aja lah. Lupakan aja lah. Tapi kita tidak pernah mengampuni. Maka suatu saat mungkin dengan orang yang berbeda,
mungkin dengan situasi yang berbeda akan muncul lagi. Jadi dia berulang di hal yang sama. Nah, kita yang bisa tahu. Apa yang Bapak Ibu alami, kalau memang hal ini sama, berarti ada bagian yang kita belum lulus di situ. Yang belum selesai di situ. Didikan Tuhan belum selesai di situ. Sehingga kita ngalami terus hal yang sama. Nah, Bapak Ibu yang sekali dikasih Tuhan, kita mau supaya kalau Tuhan izinkan kita dibawa ke tempat itu, tujuannya itu cuma satu, supaya kita itu pulih. Supaya kita pulih, supaya kita itu ngalami tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu terjadi. Jadi kita yang bisa cek, kira-kira apa nih? Kenapa aku kok ngalaminya sama? Udah 12 tahun kok peristiwanya sama, itu aja. Nah, kita coba cek. Apa Tuhan yang kira-kira trauma aku di mana nih yang aku tidak selesaikan? Sehingga kita berputar-putar di situ aja. Ya. Nah, jadi supaya kita ngalami hal ini, Tuhan punya tujuan supaya kita pulih dan kita masuk hari-hari ke depan ini dengan satu pengharapan yang lebih besar. Bahwa Tuhan berikan yang terbaik, yang paling baik yang dia punya, dia akan berikan buat kita. Ya, pasti berikan kepada kita semua. Nah, ini janjinya kepada kita. Yang menghalanginya itu trauma masa lalu. Ya, ada orang tidak mau menikah karena ditolak. Ya, satu orang tolak dia, dua orang tolak dia, dan kemudian dia mengambil kesimpulan, memang aku ditakdirkan untuk tidak menikah. Padahal mungkin bukan itu masalahnya, ya. Kan ditolak oleh satu dua orang bukan berarti semua orang akan tolak dia. Mungkin aja standarnya terlalu tinggi, makanya ditolak, bisa jadi. Ada banyak kemungkinan, Tapi bukan berarti bahwa semua orang akan tolak aku. Jadi udahlah, enggak usahlah nyatakan cintaku. Kenapa? Karena nanti aku ditolak ini enggak mau, itu enggak mau. Nggak mungkin. Atau mungkin karena ada orang yang melamar pekerjaan ke sana dan kemudian dia tidak diterima, ditolak di sini, ditolak di sana, padahal dia sudah lulus kuliah, sudah punya ijazah, dan kemudian dia mulai merasa begitu, ayo di sini ada buka pendaftaran untuk terima karyawan. Kalau dia hidup dengan trauma masa lalu, nanti kalau ditolak lagi gimana? Kenapa kita tidak coba? Siapa tahu giliran yang ini. Kalau kita selesai dengan trauma masa lalu, siapa tahu ini yang akan membuat kita diterima. Nah, ada banyak hal dalam kehidupan ini. Tidak bisa semua memang saya bisa kasih contoh, tapi paling tidak Bapak Ibu, kita yang coba cek. Kira-kira di tahun lalu ini apa ya? Yang aku ini membuat aku ngalami begini ya. Oke, supaya di tahun 2026 ini, segala yang baik yang Tuhan janjikan, itu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua terpenuhi. Bagaimana caranya? Selesaikan trauma masa lalu kita. Ya, jangan lari dari didikan Tuhan. Ya, jangan lari dari didikan Tuhan. Tapi kita harus sekali lagi tidak melupakan, tapi harus diselesaikan. Apa saja? Ya, ada banyak hal supaya semua yang Tuhan janjikan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa bersama-sama. Di minggu yang pertama kita beribadah kepada Tuhan, kita tahu Tuhan ada banyak hal yang aku alami di masa lalu. Entahkah dalam relasi pertemanan, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua anak, dalam apa saja. Ya, ada banyak hal yang masa lalu, tapi jangan biarkan masa lalu itu membuat kita jadi punya trauma. Ya, kejadian-kejadian itu jangan biarkan itu jadi trauma dan terus menghantui kehidupan kita. Kita mau selesaikan. Entahkah kita trauma dengan, ada orang trauma dengan keadaan, ada trauma dengan suku, ada trauma dengan apa, dengan siapa saja, apa saja bisa terjadi. Ya,
namanya jahatnya setan itu dia bisa buat dengan apa saja dan orang bisa jadi trauma. Aneh ya. Satu peristiwa ya. Dan ada orang gila beneran dia. Gara-garanya apa? Karena lihat sepeda. Kok bisa? Jadi dia bilang gini. Dia lihat orang kakinya 2. Dia bisa berdiri. Sepeda bannya 2. Tapi kalau tidak di standar, jatuh dia. Kenapa ya orang itu tidak perlu pakai standar? Kok bisa berdiri dia? Tidak, Bapak Ibu ada yang pakai standar? Tidak ada ya? Kita berdiri dengan kaki ini, tidak jatuh dia. Ada juga orang yang kakinya lebar, tapi ada juga yang kecil. Kok tidak jatuh? Dipikirin, kenapa ya bisa ya? Kok bisa ya orang ini tidak pakai standar bisa berdiri? Kenapa ya sepeda itu harus pakai standar? Gila, saudara. Loh, saya cerita ini bukan benar-benar gila. Kenapa? Karena kemudian suatu kali ada seorang hamba Tuhan, Pak Daniel Alexander, layani dia. Dilayani, dan terakhir kemudian setelah normal, tanya sama dia, apa yang kamu pikirkan? Apa yang bikin kamu tuh stres kebagilan? Itu dia bilang, aku lihat orang kakinya 2, tidak pakai standar, bisa berdiri. Sepeda, bannya 2, ada juga bannya kecil, ada bannya lebar. Tapi kalau tidak pakai standar, jatuh. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Gila. Kadang-kadang hal jahatnya setan dulu kayak gitu loh, saudara. Ya. Kepikir enggak kita? Saudara mikir aja enggak, mikir sepeda enggak ada standar. Enggak kepikir kita, tapi orang nih. Dan ini orang Indonesia yang kuliah di Singapura, saudara. Bukan orang di Mentawai, yang di Nias, yang di pelosok sana, enggak. Orang Indonesia kaya kuliah di Singapura. Anak orang kaya kuliah di Singapura. Hanya mikirin sepeda, enggak ada standarnya, jatuh. Orang berdua enggak pakai standar, bisa berdiri. Nah, saudara, artinya begini. Iblis bisa buat apa saja. Tapi percayalah, Tuhan di pihak kita. Kita pernah gagal. Kita pernah melakukan kesalahan di sebelum-sebelumnya. Ayo selesaikan. Kalau memang kita tahu ini kita berdosa, datang sama Tuhan, minta ampun. Kalau ternyata kita lakukan kesalahan yang sama, selagi hati kita menyesal, Tuhan pasti akan mengampuni. Selagi kita memang mau datang kepada Tuhan menyesali perbuatan kita, Tuhan pasti ampuni. Dan Tuhan akan rubah kita. Itu cara kita selesaikan. Tapi jangan didiamkan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi kita tatap tahun 2026 dengan satu keyakinan. Tuhan di pihak kita. Kita pun harus di pihak Tuhan. Jangan biarkan trauma masa lalu menghambat langkah kita untuk masa depan. Orang yang hidup dalam masa lalu tidak akan pernah bisa melihat masa depan. Tapi orang yang bisa melihat masa depan adalah orang yang bisa menyelesaikan masa lalunya. Sekali lagi, orang yang hidup dalam masa lalu tidak bisa melihat masa depan. Tapi orang yang bisa melihat masa depan adalah orang yang bisa menyelesaikan masa lalunya. Entahkah itu kesalahan, entahkah itu kegagalan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar Tuhan. Seperti Yosua, dia belajar dari pengalaman. Dia belajar, dia menyelesaikan trauma, kejadian-kejadian yang menghancurkan yang masa lalu. Dia tidak pernah membiarkan itu terjadi. Sehingga dalam akhir hidupnya, dia berkata,
aku akan tetap setia kepada Tuhan. Karena dia melihat dan mengalami bahwa segala yang baik yang Tuhan janjikan itu pasti bisa digenapi dan pasti terjadi dalam hidup dirinya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami belajar. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Nyanyikan bersama-sama. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu, ku yakini pertolongan-Mu, pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku, takkan terlambat bagiku.
sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Engkau Bapa kami. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Ini doa kami, permohonan kami Tuhan. Dan ini juga keyakinan kami Tuhan. Kami akan jalani tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan di pihak kami. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi kita katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kami. Ada banyak hal yang membuat engkau bisa ragu. Karena engkau membiarkan masa lalu dalam hidupmu itu terus menghantui, sehingga engkau ragu menatap masa depanmu.
Pada waktu engkau ada di dalam Tuhan, dan Tuhan bilang, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan, karena Tuhan di pihak kita. Engkau yang berusaha, engkau yang bekerja, ketahuilah Tuhan ada di pihakmu. Tuhan ada di pihakmu. Dia memberikan masa depan kepada engkau. Dia memberikan masa depan kepada engkau. Dan masa depan sungguh ada, kata Tuhan. Tidak ada yang perlu engkau takutkan dan tidak ada yang perlu engkau ragukan. Selesaikan masa lalu, trauma-trauma masa lalu itu. Jangan biarkan dia menghantui masa depanmu, karena engkau tidak akan pernah bisa menatap masa depanmu. Percayalah, hari ini kita ambil keputusan, aku harus selesaikan. Aku harus selesaikan masa lalu, aku harus putuskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami orang tua, kami bawa anak-anak kami Tuhan. Mari para orang tua, kalau anak-anakmu ada di sekitarmu, kau peluk dia, mari tumpangkan tangan kepada anak ini. Mari anak-anak, Bapak kami berdoa, hamba berdoa Tuhan. Engkau lihat Tuhan, ada kekhawatiran dari orang tua terhadap anak-anak mereka. Tapi hari ini Tuhan kami putuskan Tuhan. Kami membuat keputusan Tuhan. Kami membawa kekhawatiran kami kepadamu Tuhan, bahwa masa depan anak-anak kami ada Tuhan. Engkau sediakan masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Kami mempercayakan anak-anak kami kepadamu Tuhan, bahwa sungguh Tuhan, Engkau memberikan Tuhan kesehatan yang baik untuk mereka. Tuhan berkati Tuhan sekolah dalam masa pendidikan mereka. Berkati Tuhan mereka-mereka yang sudah bekerja. Tuhan berkati anak-anak kami Tuhan. Tuhan, Engkau Bapa dan sahabat kami Tuhan. Engkau juga sahabat bagi anak-anak kami Tuhan. Kami akan tatap masa depan kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah Alfa dan Omega. Engkau tahu yang akhir dari sebuah awal, dan Engkau tahu awal dari sebuah akhir. Dan hari ini Tuhan, kami mengawali dalam minggu pertama tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami tahu juga Tuhan, kami akan jalani tahun ini dengan satu pengharapan, satu keyakinan yang kuat, yang penuh, bahwa Tuhan Engkau menyertai kami.
Tuhan, Engkau memberkati kami. Usaha dan pekerjaan kami diberkati. Dan hamba berdoa Tuhan untuk mereka yang akan mencari pekerjaan, yang akan melamar di instansi-instansi kedinasan. Buat Tuhan menyertai engkau. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dengan cara-cara yang ajaib. Karena Tuhan mengasihimu, Tuhan memberikan masa depan yang baik untuk engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bawa pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkaulah yang bisa memberkatinya Tuhan. Engkaulah yang membuat kami berhasil dan beruntung dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan. Kami dan Engkau Tuhan. Engkau bersama-sama Tuhan. Kami akan tatap hari-hari yang akan kami jalani di tahun ini, bahkan di tahun-tahun yang akan datang. Dengan satu keyakinan yang kuat. Oh Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan Engkaulah penolong, penasihat ajaib bagi kami. Karena Engkau Allah yang perkasa buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba berdoa dan melepaskan berkat anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan dengarkan suara gembala dalam minggu ini. Shalom warga kerajaan, kita tetap harus memperhatikan perkataan kita karena kita masih di dalam tahun 5786 daripada tahun Ibrani. Tapi 2026 ini saya dengan pimpinan Tuhan memberi nama The Year of Decision. Kita tahu bahwa decision itu sangat penting. Orang yang berdiri di atas pagar, sitting on a fence, gak tahu dia mesti ke kiri atau ke kanan, naik atau turun, hidupnya tidak mencapai apa-apa. Dan surat Yakobus mengatakan, orang yang selalu bimbang, namamu boleh Bambang, tapi jangan bimbang ya. Bimbang itu kamu tidak mencapai apa-apa dalam hidupmu. Kita melihat bagaimana seorang yang mandul, sudah tua, penyembah berhala, dia mengambil keputusan dan menjadi bapak daripada banyak bangsa. Abraham dan Sarai, yang kemudian jadi Abraham dan Sarah, the mother of all nations, and Abraham the father of many nations. Decision yang dia pakai, karena Tuhan berkata, keluarlah dari keluargamu, dari sanak saudaramu, dari kebudayaanmu, ke satu tempat, ke satu daerah yang kutunjukkan padamu. Dia tidak tahu, dia cuma percaya. Karena itu di dalam decision itu modalnya cuma satu, fully trust the Lord. Saya berikan contoh yang bagus di dalam mengambil keputusan, yaitu kehidupan pada Ruth and Orpa. Ruth dan Orpa saat itu kedua suaminya meninggal, mertua laki-laki Elimelek meninggal, dan kemudian ibu mertuanya mengatakan, aku sudah tidak punya apa-apa, tidak ada harapan bagimu, tidak ada harapan, aku juga bangkrut, semua harta kita sudah dikuasai orang lain, kembalilah ke rumah orang tuamu. Dan Orpa mengambil itu. Tetapi Ruth berkata,
Jangan suruh aku meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi? Ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam? Di situ aku bermalam. Di mana engkau yaitu dikuburkan, situ aku dikuburkan. Sebab Allahmu adalah Allahku. Saudara yang kasih Tuhan, what a great decision. Dan itu yang merubah from emptiness to fullness. From emptiness minus jadi fullness. Dalam hidup saya ketika saya ngambil keputusan untuk bertobat. Dan kemudian Tuhan memerintahkan saya. Dia tagih janji saya. Jangan ngomong sembarangan kalau menghadap Tuhan. Wherever you send me I will go. Dia berkata pergi ke Bali, tinggalkan semua di Surabaya. Itu satu langkah yang besar yang mungkin dianggap orang lain saya gila, saudaraku. But I know the Lord. I must make a decision. Saya tinggalkan semua pelayanan, semua gereja terbesar, tercepat berkembang di Indonesia. Saya tinggalkan semua. Saya pindah ke Bali. With nothing. Ya cuma my Bible, my guitar, and the promise of the Lord. And look what the Lord has done. Untuk seluruh saudara Rock Ministry, 1000 gereja ada di depan kita. Dan tahun ini pun, kalau sudah ingin mengalami sesuatu, make a right decision. Dan kata Yosua, pemimpin besar itu, choose today. Ambil keputusan hari ini. Menyembah Allah orang Amori yang ada di daerah ini. Atau menyembah kepada Yahweh. But me and my house, we will serve only the Lord. Kami akan menyembah cuma Tuhan. Saat iblis menggoda Yesus, ditunjukkan ke tempat yang paling tinggi dan ditunjukkan segala kemuliaan kerajaan di dunia. Akan kuberikan pada masa engkau menyembah aku. Hanya daripada aku iblis. Sebab sembahlah Allah dan hanya kepada Dia kamu berbakti. Choose today to worship the Lord, to serve the Lord. Dan kamu akan mengalami from greatness to greatness, from grace to grace. God bless you. Amen. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama menutup ibadah kita siang hari ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti sekali lagi penyertaan Tuhan sempurna di tahun ini, amin. Taat-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati. Kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, segala kebajikan dan kemurahan. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Kami puji, kami sembah. Sekali lagi bersama, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, amin. Segala kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Kami puji, kami sembah. Sekali lagi bersama-sama, kami percaya. Aku percaya berkat Tuhan melimpah bagi umat-Mu. Berkat-Mu atasku melimpah, haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu, amin. Ku puji, ku sembah Kau, segala kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Kami puji, kami sembah Kau Tuhan. Segala kebajikan dan kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku, amin.
ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan di tahun yang baru ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk umur yang panjang, untuk kami dapat menginjakkan kaki di tahun ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perjalanan panjang yang telah kami lalui Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, kami berada di tahun ini Tuhan Yesus. Itu adalah kekuatan yang berasal daripada-Mu Bapa. Kami telah melewati badai yang berbeda setiap masing-masing pribadi kami Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Bapa, di titik ini Tuhan Yesus, Engkau telah memenangkan hidup kami Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami tahu Tuhan Yesus, di setiap pribadi kami Tuhan Yesus, kami memiliki trauma-trauma di masa lalu kami Tuhan Yesus. Kiranya di masa depan ini Tuhan, di tahun yang baru ini Bapa, kami dapat mengampuni semuanya Tuhan Yesus. Kami dapat melepaskan itu Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang akan mengangkat kami, Engkau yang akan memegang tangan kami Tuhan Yesus. Di perjalanan hidup kami yang baru ini Bapa, kami percaya banyak rencana-rencana-Mu yang indah bagi kami. Banyak rancangan yang tidak kami tahu Tuhan Yesus. Tapi kami percaya jika kami memberikannya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami akan memberikan, kami dapat menerima yang terbaik berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Ini hidup kami Bapa serta hidup kami Tuhan Yesus. Masih banyak perjalanan yang akan kami lalui Tuhan Yesus. Tapi kami percaya di saat kami berpegang kepada-Mu Tuhan Yesus, di saat Engkau memegang tangan kami Bapa, kami dapat melewatinya bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Ini hidup kami Bapa, kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu itu menjadi penguat, penopang, pegangan bagi hidup kami ke depan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Beni dan Ibu Esther berserta keluarga Tuhan Yesus. Dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau limpahi kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk gereja Sabang kami di Sumatera Barat ini Bapa. Kami percaya setiap gembala akan menggembalakan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pemimpin pusat kami Tuhan Yesus. Kiranya mereka dapat memimpin kami Tuhan Yesus seturut dengan kehendak-Mu Bapa, dan Engkau urapi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau yang telah memberikan pemerintahan ini Tuhan Yesus. Engkau yang akan memegang mereka Tuhan Yesus. Engkau yang akan menuntun mereka untuk menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami anak-anak-Mu yang berada di tempat ini, bahkan di rumah Bapa. Kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami yang sedang bersekolah Bapa. Kami percaya Engkau yang akan menuntun kami Bapa. Engkau yang akan memberkati kami di setiap apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, sedang berbeban berat, sedang memiliki masalah Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sembuhkan, Engkau lepaskan, Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan kami Tuhan Yesus, untuk tangan-tangan yang memberikan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati rejeki, Engkau berikan kelimpahan Tuhan Yesus, dan itu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang, kiranya kami dapat menerima berkat melalui hamba-Mu. Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan, mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih damai dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai, menuntun dan membimbing kehidupanmu, mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan berkati, mari bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu.